Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Dan nyalakan gambar loncengnya, agar kamu dapat notifikasi dari kami, jika ada video. Baik Buya, ingin saya sampaikan terlebih dahulu, panjenengan yang berguru kepada Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, saya kira tidak diragukan lagi kepakaran dan keilmuan beliau. Kira-kira apa yang menjadi sebab khilafiyah para ulama, baik di dalam fikih, di dalam akidah, dan seterusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Langsung nembak nih. Kenapa ada khilafiyah setelah Rasul? Apa gimana? Betul, setelah Rasul. Jangankan setelah Rasulullah, fi hayatihi, dalam masa hidupnya sudah terjadi khilafiyah. Hadis Bani Quraizah yang kita sering hafalkan, Nabi mengutus diplomat. Beliau mengutus diplomat ke Bani Quraizah. Bani Quraizah ini Yahudi. Yahudi paling maju. Kalau di Indonesia Cina-nya lah yang menguasai ekonomi di Madinah. Apa kata Nabi? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Ini penafsirannya dua. Dua itu penafsirannya ketika di tengah jalan muncul penafsiran yang kedua. Jadi mereka memahami sholat asar mesti di, nah itu masih sama waktu awal berangkat. Hadis Sahih Bukhari ini. Sampai di tengah jalan matahari sudah mengenai ufuk, artinya hampir terbenam, hampir ghurub. Lalu pecah dua sahabat. Apa kata salah satunya? Kita sholat di sini, matahari sudah mau terbenam. Apa yang kata yang kedua? La yaqulu sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Ternyata yang pertama memahami, bergegaslah ke Bani Quraizah sehingga dapat sholat asar di sana. Kalau nggak dapat, ya sudah sholat asar di mana aja. Itu pemahaman kelompok yang pertama. Kelompok kedua tidak. Apa yang tertulis nggak boleh dirubah, nggak boleh dipahami keluar. Ya kita sebut teks tualis. Kelompok-kelompok lafziyun istilahnya. Dan itu hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Imam Nasai malah mengumpulkan riwayatnya lebih banyak lagi. Nah, berdasarkan riwayat ini, al-ikhtilaf masyru' fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilaf itu memang sudah sunatullah, sudah disyariatkan, sudah terjadi. Masyru' itu bisa arti boleh, bisa berarti suatu yang memang kenyataannya begitu. Gimana? Berarti bukan ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakin fi hayati, di masa beliau masih hidup. Ini yang paling fenomenal, ya. Ada lagi ikhtilaf di masa Nabi, tapi keluar ikhtilafnya setelah Nabi wafat. Contoh, An-Nabi la yashrab illa wa huwa jalisan. Illa wa huwa jalisun. Ya. Nabi kalau minum pasti duduk. Tapi Sayyidina Ali hinama syariba ma'a Zamzam syariba qa'iman. Jadi Sayyidina Ali ketika minum air Zamzam, beliau minumnya ya qa'iman, dia berdiri. Kata beliau, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrabu ma'a Zamzam qa'iman. Air paling mulia itu Zamzam. Air paling mulia Zamzam, Nabi aja minumnya berdiri. Gimana tuh? Kawan kita kalau sudah ada ustadz minum berdiri langsung majruh. Langsung ini ustadz gak benar, gak aswaja, gak halus sunnah, emang do'if. Kita jalan-jalan di Madinah, kebetulan saya minta ditemenin sama anak Kiai Mustafa waktu itu, ya. Dan saya kaget dia minum lagi berdiri.
pakai gamis ya ala orang Madinah, terus minum berdiri. Saya bilang, oh hakaza ahlul Madinah, orang Madinah begini ya, kalau minum berdiri ya? Iya. Kami boleh minum berdiri, tapi dimakruhkan, dilarang makan jalan-jalan. Gimana caranya makan jalan-jalan? Ya. Jadi sampai sekarang di Madinah begitu, biasa minum berdiri. Ya antum kaget ya. Biasa aja ya. Di hadis tuh kalau orang khatam baca kitab hadis tuh biasa ngeliat khilafiyah. Apalagi khilafiyah di zaman Rasul, tapi baru muncul setelah zaman Nabi. An-Nabi SAW yabulu qa'iman. Qala Ibnu Umar. Dalam hadis Abu Daud, beliau mengatakan, aku mengintip Rasulullah naik ke atas genteng, ngatas atap. Orang Madinah itu kan gak punya atap kayak kita, dia kayak dak. Jadi bisa naik. Abdullah bin Umar itu ngintip Rasulullah SAW. Jadi Nabi buang air kecil jadi hadis. Antum kalau buang air kecil jadi hadas. Beda ya. Jadi suatu hukum. Karena yang menyaksikan beliau buang air kecil kan cuma azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan azwaja. Iya. Kalau dia mau azwaja, Z-nya kebacaannya masih S. Afwan, Ustaz. Baik. Kata Sayyidatuna Aisyah yang mengatakan Nabi buang air kecil berdiri, maka dia kazib. Kenapa? Karena Aisyah tidak pernah menyaksikan Nabi kalau buang air kecil berdiri. Nabi yang pertama kali buat di kalangan orang Arab toilet dalam kamar. Nabi dulu nggak ada, cuma Rasulullah yang buat sallallahu alaihi wasallam. Maka berbedalah hadis ahlul bait azwajun Nabi dengan hadis kharijul bait. Dakhilul bait, kharijul bait. Jadi kita harus bedakan hadis di dalam rumah Rasulullah dengan hadis di luar rumah Rasulullah. Maka ada cara jamaknya. Jika Nabi lagi di dalam rumah, lagi santai, lagi nginap, maka beliau buang air kecil jongkok. Tapi jika beliau di luar rumah, beliau fleksibel. Jadi antum kalau bandara, ini bukan pembenaran ya. Kalau di bandara tuh boleh sebenarnya. Tapi ada satu sunnah yang hilang, dilihat orang. Karena Nabi idza bala, gimana sih di hadis Abu Daud itu? Nabi jika ingin qada'ul hajah, maka yatlubul khala, mencari khala. Apa arti khala? Tempat yang sepi. Itu sunnahnya. Jadi salah satu sunnah yang Nabi konsisten itu adalah mencari tempat yang orang nggak lihat. Tapi masih kelihatan nama Abdullah bin Umar. Oh berarti kira-kira nggak kelihatan nama orang. Dan ini menunjukkan bahwa terlihat pun tidak haram. Ya, yang penting jangan kelihatan melawan jenis. Itu menjijikkan kelihatannya. Taib. Berarti ini khilafiyah di zaman Rasulullah SAW, munculnya di zaman sahabat. Apalagi? Kalau kita lagi sholat, maaf nih para akhwat, lalu lewat anjing, batal? Lewat pakai hadis loh. Quti'atis shalah bimururil kalbi wal himari wan nisa. Nah, ini kan gawat ini. Itu Abdullah bin Umar langsung disidang sama Sayyidah Aisyah. Hal addaltumuna bil kalb. Gitu. Loh, kamu berani menyamakan kami kaum perempuan sama dengan anjing dan himar. Itu kalau perempuan ngomong kira-kira nyolot gitu. Nyolot itu. Masa batal sholat anjing, himar dan perempuan? Berarti sama dong perempuan sama anjing. Maka Sayyidah Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, Rasulullah sholat, aku di depannya, wa ana haid. Kurang apa? Udahlah perempuan tidur depan Nabi, wa ana haid. Berarti ziyadah wan nisa ini laisa minal hadis.
tambahan An-Nisa di situ, ini bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada ihtimal kemungkinan kedua itu mansukh. Ya, dihapus. Cuma mana mungkin dihapus. Berarti itu bukan minal hadis ya, laisa minas sunnah. Ini khilafiyah di zaman Rasul tapi baru munculnya. Oh, ini masih banyak loh. Kita sekarang keluar, pindah ke zaman sahabat, lebih seru lagi. Di sini muncul definisi bid'ah. Jadi antum gak usah pakai kitab aneh-aneh, cukup Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, katanya kalau pakai Ibnu Taimiyah muskilah, pakai Imam Nawawi muskilah, nanti ikut mazhab. Kita langsung saja kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, kata kawan. Ngomong begitu 10 tahun lalu, sampai sekarang belum khatam itu Sahih Muslimnya. Jadi 20 tahun lalu saya ketemu dia. Apa kata dia? Langsung saja pada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang mana? Sahih Bukhari Muslim. Hatta al-yawm, ya, la yakhtatim bi ayyi kitab minas sunnah kecuali arba'in. Dia khatam arba'in berkali-kali. Tapi kita tes juga hafalan arba'in juga nggak hafal. Sama kayak kita, ada banyak yang lupa. Baik. Masih ingat riwayat Jam'ul Quran? Masih ingat pengumpulan Quran? Ini polemiknya dahsyat. Di beberapa kajian saya sudah pernah singgung. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu didatangi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Khalifatul Rasul. Cuma beliau yang dapat gelar Khalifatul Rasul, ya, Sayyidina Abu Bakar. Khalifah artinya pengganti. Maka tidak ada khalifah di zaman Nabi. Khalifah setelah Nabi, karena khalifah artinya pengganti. Wahai Khalifatul Rasul, engkau mengirim para hufaz keluar. Umar nih cemas. Apa kata Umar? Seandainya mereka mati fisabilillah atau mereka dijebak di tengah jalan, maka para hufaz berkurang drastis. Riwayatnya kan agak ikhtilaf antara 70 sampai 700. Bagi saya tidak masalah, ini namanya litakthir, menunjukkan jumlah yang banyak. Bahwa yang dikirim untuk berperang kebanyakan hufaz adalah orang-orang yang hafalan Quran dan jumlahnya sekitar 70-an. Sayyidina Umar mengatakan jika mereka mati pulang hanya nama, bagaimana nasib Quran di masa depan? Padahal yang berjuang ini anak-anak muda. Kata Abu Bakar, nih kalimatnya coba. Ini persis seperti kalimat ustadz-ustadz yang gak mengerti usul fikih dan gak mengerti hadis ini. Hal taf'al, Abu Bakar pernah gak mengerti loh maksudnya Umar. Namun beliau mau dialog. Ini kawan sudah gak ngerti, gak mau dialog. Ya, nah Sayyidina Abu Bakar mau dialog, coba perhatiin. Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu buat sesuatu yang Rasulullah tidak pernah buat? Berarti kaidah yang terbangun dalam alam bawah sadar Sayyidina Abu Bakar, bid'ah itu malam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu yang enggak Nabi buat. Bener kan? Antum belum aneh tanya pasti bilang begitu. Bid'ah apa? Yang enggak ada zaman Nabi. Berarti Nurul Hayat masuk bid'ah itu. Ya. Maaf Pak Direktur. Eksekutif Pak Latif. Baik. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah SAW, apakah engkau melakukan yang Nabi tidak lakukan? Maka kalau dibuat definisi bid'ah menurut Abu Bakar, pada kaul kodimnya kata pertamanya adalah ma lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Itu bid'ah. Versi siapa? Tapi ini kaulun kodim. Umar ini kan cerdas. Beliau kan muhaddatsun. Bukan hanya cerdas biasa, Allah ajak dia bicara, itu muhaddats. Jadi Umar itu makom walayahnya walayah musawiyah. Jadi dia kewaliannya itu mewarisi Sayyidina Musa, maka dia bisa berdialog dengan Allah. Jadi ruhnya itu dalam keadaan apa aja bisa dialog dengan Allah. Makanya iblis takut sama dia. Ya. Itu Umar. Makanya Umar mengatakan iftikhar wa tahaddus bin ni'mah, bersyukur atas nikmat Allah, karena beliau keceplosan turun 3 ayat hukum
3 ayat hukum itu adalah perubahan besar di tanah Arab. Salah satunya berhijab seperti akhwat-akhwat ini. Ya. Apa kata Umar? Umar cerita tentang maslahat. Sekarang orang nyebutnya maslahat. Nih, kalau orang meninggal nanti begini, anak cucu kita nanti begini, nanti tidak ada lagi yang hafal, mushaf belum dikumpulkan, belum ada salinan, semua data disampaikan oleh Sayyidina Umar. Jadi dia berpikir melewati masanya. Kalau orang begini tidak bersama Allah, dia tidak bisa tembus ke masa depan. Ya, maka dia cerita masa depan itu dibutuhkan Musa-Musa beginilah kira-kira. Itu kalau Umar nggak debat tuh, nggak bisa. Makanya orang Syiah kalau benci sama Umar, robek aja Qurannya. Karena laula Umar, ma qara'na al-Quran min mushaf. Kita nggak mungkin baca Quran dari mushaf. Kan banyak juga ya. Katanya di Jawa Timur ada Syiah ya, Sibeh. Ya. Tapi semoga Syiahnya sudah insaf. Dia boleh cinta Sayyidina Ali, tapi jangan hujat azwat Nabi, jangan hujat Abu Bakar Siddiq. Maka Syiahnya disebut tasyayyu' Mahmud. Ya, tasyayyu' yang masih diperbolehkan. Itulah yang dipakai guru beliau nih, ya. Said Mamduh. Sah? Syekhuka wala ghairu syekha? Syekh jauh. Syekh lewat YouTube. Baik. Thariqah al-Youtubiyah. Kalau di luar ada wali kutub, ini wali YouTube. Baik. Jadi Sayyidina Umar berbicara apa? Maslahah. Itulah nanti keluarnya satu hukum dalam masadir ahkam syariah namanya masalihul musalah. Atau sekarang orang kembangkan lagi jadi maqasidus syariah. Ya, tapi ini terlalu jauh, yang pas ini maslahah. Karena kalau maqasid itu sudah ada yang 5 itu ya, ditambah satu lagi ekologi ya, benar jadi 6. Kita tambah lagi ntar ya. Azwajologi, aswajologi, sorry. Salah terus kalau dekat beliau ini ya. Jangan-jangan antum ada maksud kan? Aneh biasanya baca isi hati orang. Sotoy ya. Taib. Sayyidina Umar berhasil kemudian memberikan penjelasan kepada Sayyidina Abu Bakar. Berarti orang kalau berbeda masih mau dialog, maka akan muncul saling faham, tafahum, tabadul al-mafahim. Wah, itu indah sekali. Apa kata Abu Bakar? Wa syarallahu sadri. Allah kemudian lapangkan dadaku. Berarti orang saklek itu dayyaqallahu sadrahu. Allah sempitkan dadanya. Benar ya? Gak boleh. Gak boleh. Yang penting gak boleh. Pokoknya gak boleh. Berarti hatinya sempit orang itu. Itu harus diajak dialog. Jangan marah-marah mulu sama dia. Ajak dialog. Umar dialog dia pelan-pelan. Selevel Sayyidina Abu Bakar masih butuh diajak dialog. Apalagi yang bukan Abu Bakar, yang abu-abuan. Itu siapa maksudnya itu abu-abuan? Itu masa Sayyidina Abu Bakar. Berarti sudah ada bibit itu di masa Abu Bakar. Nanti datang ke Zaid bin Sabit, sama, dia kalamnya sama. Berarti majmu' di kalangan sahabat bahwa bid'ah yang Nabi tidak buat. Tapi dia oleh Omar, di masa Omar, bid'ah itu yang tidak ada maslahatnya. Ini diambil oleh Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, kullu maslahatin dinun. Setiap maslahat itu agama. Cuma teori doang. Ibnu Qayyim dalam penerapannya kurang greget. Keburu meninggal karena polemik mulu sama sufi. Habis itu jadi sufi dia. Polemik mulu sama orang Syafi'iyah, tapi nggak sempat jadi Syafi'i ya. Wallahu a'lam bishawab.